Jadi 1000 hari pertama itu dari kapan sih? dari jadi kan mungkin dulu ada kebiasaan-kebiasaan pijat gitu ya, pijat Mhm. Saat hamil. payudara atau pokoknya diperlakukan secara khusus payudara ini Mhm. supaya nanti ASI-nya bisa langsung Mhm. keluar gitu. Nah, padahal sebenarnya yang paling penting adalah Assalamualaikum rekan Sago, bertemu lagi di podcast Sago TV. Hari ini kita kedatangan tamu yang cantik-cantik. Nah, tamu kita hari ini dari Aceh Peduli ASI. Apa? Dan hari ini kita akan membahas tentang gizi pada ibu hamil dan menyusui. Mari kita kenalan dengan dua narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Mutia Winanda SPGK. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Nah, beliau ini adalah dokter ahli gizi, dokter spesialis gizi klinis. Iya. Saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Meraksa, Banda Aceh, dan beliau juga sebagai ketua perkumpulan Aceh Peduli ASI. Nah, rekan Sago pasti sudah tahu Aceh Peduli ASI ya, apa? Oke. Apa? Berikutnya kita kenalan lagi dengan narasumber kedua, ada Ibu Nur Laili Ramli. Halo Ibu Laili. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Alhamdulillah. kebalik yang bilang assalamualaikumnya. Alhamdulillah sehat Pak Mas Yudi. Alhamdulillah. Jadi Bu Nurleli Ramli ini salah seorang konselor ASI dan beliau juga ibu menyusui sambil bekerja yang dulu berpengalaman memberikan ASI eksklusif untuk anaknya sambil bekerja karena beliau adalah wanita karir ya. Oke. Jadi hari ini kita bincang-bincang dengan kedua narasumber kita tentang kebutuhan gizi pada ibu hamil dan persiapan menyusui. Saya ke Dokter Mutia dulu. Ya. Kalau ibu hamil, tentu dia harus mempersiapkan ya untuk ketika anaknya lahir, untuk menyusui nanti. Kebutuhan gizi seperti apa yang dibutuhkan, yang perlu dipersiapkan oleh ibu sejak dari hamil, dokter? Ya, baik. Jadi gizi ibu hamil itu sebetulnya bagian dari gizi 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi kan yang paling penting itu adalah 1000 hari pertama kehidupan itu kan masa emas ya. Gitu. Ketika janin masih dalam kandungan ibunya sampai usianya 2 tahun. Otomatis ketika janin berada di dalam kandungan ibunya, itu yang perlu kita perhatikan adalah gizi ibunya, gizi ibu hamil gitu kan. Karena janin itu makannya kan dari ibunya gitu. Jadi memang kebutuhan gizinya pasti meningkat gitu. Ibu hamil dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil atau perempuan yang masih dalam usia reproduksi tapi tidak hamil, itu pasti kebutuhannya lebih tinggi gitu ya. Karena tubuh ini mempersiapkan kehamilan, ada perubahan fisiologis di sana, ada perubahan hormonal gitu ya, ada segala macam perubahan yang dipersiapkan untuk kehadiran janin, tentunya membutuhkan energi yang lebih besar gitu. Jadi asupannya sudah bukan untuk sendiri lagi, sudah untuk Betul. berdua. Sebetulnya tidak untuk berdua. Tapi Kadang-kadang agak salah kaprah ya kalau Iya. misalnya dibilang untuk berdua ya gitu. Sebetulnya tidak untuk berdua, tapi ada kebutuhan janin yang harus dipenuhi. Ukurannya tidak sebesar untuk 2 orang, tapi sedikit meningkat lah dibandingkan dengan yang tidak hamil. Kalau seperti kita itu. mau klasifikasi apa ini kebutuhan contoh makanannya yang perlu ditambahkan oleh ibu ketika hamil dibandingkan dengan hari-hari biasa Ya, sebelum dia hamil. ya, jadi peningkatan total kalorinya itu sebetulnya 300 kalori di trimester 2 dan trimester 3. Kalau trimester 1 mungkin tidak terlalu besar, hanya sekitar 180 kalori penambahannya. Tentunya yang ditambahkan itu adalah komposisi gizi seimbang, di mana makronutrien di situ ya, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dari sayur dan buah gitu ya. Tapi yang utama yang meningkat, yang pasti meningkat itu adalah kebutuhan protein. Protein. Yes, kebutuhan Jadi protein. bukan makan nasinya yang Bukan. diperbanyak ya. Betul. Contohnya apa nih dokter protein? Protein itu lauk pauk ya. Kalau kita kenal yang ada di kebiasaan makan kita itu adalah lauk pauk. Semua lauk pauk itu adalah protein, baik protein nabati maupun protein hewani. Ikan, telur, ayam, daging, ya seafood dan lain sebagainya itu adalah protein. Termasuk juga nabati, tempe, tahu, kacang-kacangan. Nah, itu juga harus ada dan harus cukup dan harus ekstra jumlahnya untuk ibu hamil seperti itu. Oke. Kita ke Ibu Nurlaili selaku konselor ya. Sering di ibu-ibu di masyarakat kita melihat ada sedikit kekhawatiran misalnya terhadap peningkatan berat badan. Nah, mungkin ada pernah waktu menjadi konselor temuan-temuan
pengalaman-pengalaman gimana di lapangan ketika melihat ibu yang susah untuk menambah asupannya selama hamil. Ya, baik Pak. Jadi memang kondisi ibu menyusui yang khawatir penambahan berat badannya terlalu malah tambah gemuk ya, karena itu kurang memperhatikan konsumsi yang dimakan. Seperti tadi yang disampaikan Dokter Tia bahwa sebenarnya yang ditambah itu protein. Iya, nah bukan karbo. Bukan karbo. Nah, kebiasaan kita kan makan nasinya banyak ya. Jadi isi piringku tuh udah berubah. Karbonya yang terlalu banyak, sedangkan proteinnya itu sedikit. Nah, kalau kita selaku konselor ya, kita memberikan saran kepada ibu itu agar mengubah pola dietnya. Jadi karbonya diperhatikan dan diperbanyak makan buah, makan ikan, makan tahu atau tempe. Karena kalau di masyarakat kan nggak semuanya mampu mungkin ya untuk membeli ayam, membeli daging setiap harinya. Jadi telur, tahu, tempe aja sudah cukup sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan protein. Tapi tetap sebaiknya juga diselingi dengan makanan seperti ikan, seperti itu. Oke. Jadi ibu yang akan hamil, yang mempersiapkan kehamilan, dan ibu yang sedang hamil harusnya mencari informasi ya. Oke, dari apa sendiri ada upaya-upaya yang dilakukan? Ya, kita dari Aceh Peduli ASI sangat concern ya tentang hal ini. Jadi memang salah satu fokus kita adalah mendampingi ibu-ibu baik dari persiapan kehamilan sampai dia menyusui gitu ya. Terutama yang kita fokuskan adalah di gizi 1000 hari pertama kehidupan tadi gitu. Tentunya gizi ibu hamil dan menyusui itu tentu menjadi salah satu fokus edukasi kita gitu. Jadi di Aceh Peduli ASI kita selalu mengedukasi, tidak lelah untuk mengedukasi bahwa ibu-ibu hamil, ibu menyusui ini harus memperhatikan asupan gizinya gitu. Jadi di media sosial, kemudian di penyuluhan-penyuluhan atau kemanapun kita diundang, pada saat kita bicara tentang gizi 1000 hari pertama kehidupan, kita selalu sampaikan bahwa itu harus diperhatikan, bukan cuman kuantitas tapi kualitas dari nutrisinya ini penting untuk diperhatikan. Karena mengingat 1000 hari pertama kehidupan itu adalah salah satu langkah untuk mencegah supaya jangan terjadi stunting gitu kan. Betul. Ini salah satu program pemerintah ya. Bagaimana kita untuk menekan angka stunting. 1000 hari pertama itu dari kapan sih? Dari Kak Leli ya. Nanti mungkin ibu-ibu bertanya-tanya. Kita kan harus mulai di 1000 hari pertama kan? Jadi mulai dari usia kehamilan awal itu sudah mulai dihitung. Hari pertama ketahuan garis 2. Konsepsi, terjadinya konsepsi. Jadi mulai dari situ sampai memang bayi itu sudah berusia 2 tahun. Jadi 1000 hari pertama itu betul-betul harus konsen kita perhatikan kebutuhan gizinya. Kalau mau pencegahan stunting tapi usia bayinya sudah lewat dari 2 tahun, itu apakah masih ada upaya yang bisa kita lakukan? Ya, jadi memang kalau stunting itu dia sebetulnya kan siklus ya. Stunting itu terjadi seperti suatu siklus lingkaran setan yang kalau tidak diputus dia akan berputar-putar seperti di situ saja gitu ya. Dan ada penelitian yang menunjukkan bahwa siklus stunting itu sebetulnya dia ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning seperti itu. Kalau misalnya terjadinya di jalur yang warna hijau, artinya di 1000 hari pertama kehidupan kita berikan intervensi, itu kita masih bisa mencapai, memperbaiki. Artinya bisa kita cegah supaya anak ini nanti tumbuhnya bisa, tinggi badannya bisa optimal. Tapi kalau misalnya dia sudah masuk ke jalur kuning, artinya jalur kuning itu di atas 2 tahun sampai anaknya masih di masa usia pubertas gitu ya, belum masuk usia dewasa. Kalau di jalur kuning itu penelitiannya menunjukkan kita berikan intervensi, mungkin anak ini masih bisa mencapai tinggi badan optimal gitu ya. Tinggi badannya mungkin masih bisa kita kejar, artinya tinggi badannya masih bisa nambah gitu. Tapi dampak terhadap fungsi kognitif, kekebalan tubuhnya itu belum jelas bukti ilmiahnya. Jadi meskipun tinggi badannya mungkin bisa nambah, tapi sebenarnya kan stunting kan bukan hanya sekedar tinggi badan saja yang jadi masalah ya kan. Fungsi kognitifnya jadi masalah, terus anaknya juga sistem imunnya jadi lebih rendah. Nah, itu yang belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan apakah kalau setelah 2 tahun kita intervensi itu bisa terkejar atau tidak. Nah, sedangkan yang di jalur merah kalau sudah dimasuk usia dewasa, kita berikan intervensi
intervensi apapun sudah tidak ada gunanya gitu, karena sudah Iya. irreversible sifatnya. Iya, sudah seperti tak itu. guna lagi dikasih PMT A B C D, nggak Iya, fungsi lagi kalau betul. sudah di usia lebih dari sudah usia dewasa Iya. ya. Oke, kemudian ASI. ASI ini kan berarti salah satu komponen paling penting ya. Hmm. Oke, sering juga kita ketemukan, mungkin karena pengetahuan yang rendah ya di masyarakat, ada ibu yang bangga memberikan susu formula. Nah, ini kita tanya dengan ibu konselor nih, pengalamannya di lapangan gimana ketemu sama ibu-ibu yang Iya. seperti ini. Karena kayaknya kalau nggak kasih susu mahal, kayaknya nggak sayang anak gitu. Iya. Betul nggak ya? Benar, memang itu terjadi ya di masyarakat ya, bahwa bangga kalau memberikan susu formula dengan merek yang lebih mahal dibandingkan dengan teman-temannya mungkin yang mereknya biasa-biasa saja. Nah, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa bagaimana bahayanya pemberian susu formula, mulai dari bayinya bisa mudah sakit, mudah terinfeksi, kemudian juga daya tahan tubuhnya juga tidak terjaga. Karena memang proses persiapan dan kandungan yang ada di dalam susu formula itu kan berbeda. Memang yang sudah diciptakan oleh Allah itu pasti bagus. Iya. Semua kandungan yang ada di dalam ASI itu sudah memenuhi zat gizi bagi tubuh bayi. Dan itu sudah paling sesuai ya. Ya, paling sesuai. Paling murah, Ya, paling praktis, ya, Gratis. gratis lagi, nggak perlu harus dibeli. Jadi kita edukasi masyarakat. Jadi dari Aceh Peduli ASI juga kita ada program kelas offline. Jadi kita biasa memberikan materi di situ, dan juga ada kelas diskusi WhatsApp. Jadi setiap malam Kamis dan malam Minggu ya, Rabu malam dan Sabtu malam itu ada konselor menjawab. Jadi di grup WhatsApp. Iya, jadi ibu-ibu Oke. yang bergabung di situ banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan ya seputar susu formula juga ada. Oke. Jadi kita di situ bahaslah secara tuntas tentang bahaya susu formula, tentang pentingnya pemberian ASI. Oke. Balik lagi kita ke gizi nih untuk ibu menyusui. Apakah ibu hamil itu mempersiapkan ketersediaan ASI-nya ketika trimester akhir atau dari awal supaya begitu lahiran nanti ASI-nya langsung ada? Nah, Gimana caranya? ya, jadi sebetulnya ini memang kuasa Allah ya. Ketika Allah itu memberikan kesempatan seorang ibu untuk hamil, maka sebetulnya dia sudah juga mempersiapkan untuk bisa menyusui seperti itu ya. Jadi hormonnya segala macam itu sudah dipersiapkan. Sebetulnya pada saat hamil itu di trimester 2 itu ASI sudah mulai diproduksi gitu ya. Jadi kelenjar payudara itu sudah mulai memproduksi ASI itu sejak dari trimester kehamilan kedua gitu. Tapi pada kondisi kehamilan, hormon-hormon yang ada pada tubuh ibu hamil itu menahan supaya ASI ini tidak dikeluarkan dulu, karena kan belum perlu ya, karena bayinya belum lahir gitu. Jadi hormon kehamilan ini yang akan menekan supaya ASI-nya belum keluar gitu. Sebetulnya tidak ada usaha yang perlu dilakukan secara khusus pada ibu hamil untuk mempersiapkan supaya ASI-nya bisa keluar gitu. Jadi kan mungkin dulu ada kebiasaan-kebiasaan pijat gitu ya, pijat payudara atau pokoknya diperlakukan secara khusus payudara ini supaya nanti ASI-nya bisa langsung keluar gitu. Nah, padahal sebenarnya yang paling penting adalah setelah bayinya lahir, disitulah window yang paling penting itu di hari-hari pertama, 1, 3 hari, 5 hari pertama itu yang paling menentukan apakah nanti produksi ASI-nya akan banyak atau tidak. Jadi bukan sebelum lahir. Ya? Sebelum lahir itu yang harus dilakukan adalah belanja ilmu sebanyak-banyaknya. Mencari fasilitas kesehatan yang mendukung pemberian ASI, tenaga kesehatan yang bisa mendukung untuk menyusui seperti itu ya. Jadi membaca, belajar ya Kak Leli ya gitu. Jadi itu justru dilakukan pada saat bayinya belum lahir gitu. Sering ketemu kasus alasan ibu tidak memberikan ASI di pertama itu ASI-nya kurang katanya. Belum keluar. Dibilang sama neneknya nanti, Hana inen. Iya. Sering nggak ketemu kayak gitu? Iya, sering seperti tadi. Alenya ngejuk aja susu. Iya, benar. Betul sekali. Jadi sebenarnya hari-hari awal itu bayi itu hanya butuh 30 mili itu 7 mili ya, sedikit. Kalau kita lihat di SPED berapa lah 7 mili itu 1 hari kebutuhannya. Maka sebenarnya
payudara ibu itu mengeluarkan ASI itu memang sesuai dengan kebutuhan si bayi. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, bayi menghisap, adanya kontak antara ibu dan bayi itu merangsang hormon di dalam diri ibu untuk memproduksi ASI. Dan memang sebenarnya ASI yang dikeluarkan itu sesuai dengan kebutuhan bayi, sesuai usianya. Oke. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir ibu-ibu ya. Ini Iya. saya tengok ke sana. Tidak perlu khawatir ibu-ibu di hari pertama, kedua, ketiga itu kalau ASINya sedikit Iya. karena kebutuhan bayi sudah cukup ya. Iya, betul. Kalau bayinya nangis gimana caranya? Hansip imom gue pegah nenek itu. Atau nenek yang paling berperan. Iya, betul, Iya. betul. Gimana? Memang nenek ini sangat berperan ya terhadap pemberian ASI eksklusif. Makanya banyak penelitian terkait dengan dukungan dari keluarga. Jadi nenek ini perlu juga kita berikan informasi ya terkait pemberian ASI eksklusif pada bayi. Jadi sebenarnya memang nggak perlu seperti itu. Anak menangis kita lihat dulu kondisi Oke. menangisnya mengapa. Apakah dia digigit semut, menangis ya. Ya. Bayinya basah, menangis. Kenapa? Karena memang komunikasi bayi baru lahir itu yang melalui tangisan. Dia kan nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong saya lapar, saya haus, saya basah, nggak bisa bilang dia. Jadi itu komunikasi, menangis itu cara komunikasi bayi kepada orang tuanya. Betul. Bu dokter, boleh nggak ibu yang baru melahirkan ASINya kurang minum pelancar? Misalnya ada suplemen kan banyak dijual sekarang. Ya, itu juga salah satu yang sering ditanyakan gitu ya. Ketika ibu mau melahirkan nih, persiapan udah mendekati hari-hari lahiran, itu nanya ke dokternya, nanti saya minum suplemen apa nih supaya ASINya bisa banyak gitu ya. Padahal yang menentukan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Lely, yang menentukan itu adalah hormon. Jadi produksi ASI itu adalah supply and demand. Semakin banyak kita keluarkan, maka produksinya akan semakin banyak gitu ya. Semakin sering bayi menyusui, semakin sering payudara dikosongkan, maka produksinya akan semakin banyak gitu. Jadi suplemen ini sebetulnya tidak memiliki peranan yang terlalu signifikan gitu ya untuk menambah supaya ASI ini menjadi banyak gitu. Justru yang paling penting adalah ibu ini harus merasa secara psikologis dia harus merasa happy, dia harus merasa tenang, nyaman ya, tidak sakit, tidak stres gitu. Justru yang stres dan sakitan dan tidak pede inilah yang akhirnya akan menurunkan produksi ASI seperti itu. Betul. Misalnya ibu yang melahirkan anak pertama ya. Malu dia kalau rame di ruangan kan. Kan buat kayak gini itu susah kan. Kalau ibu pertama kan. Kalau ibu kedua, ketiga biasa aja kan. Bu Lely sebagai ibu bekerja juga ya. Iya, saya bekerja. Dulu pengalamannya gimana? Karena seringkali ibu bekerja ini 3 bulan pertama dia di rumah, habis cutinya dia udah nggak kasih lagi ASI karena nggak bisa pulang. Nah itu solusinya gimana Bu Lely? Iya, jadi cerita pengalaman nih saat saya mempunyai anak usia 0 sampai 6 bulan. Jadi seperti tadi Pak Mas Yudi sampaikan bahwa 3 bulan pertama masih aman nih kita menyusui ya. Nah, bagaimana 3 bulan selanjutnya pada saat kita sudah harus mulai bekerja? Jadi kita persiapkan diri dulu bahwa kita akan meninggalkan anak. Iya. Ya dipompa Pak, disimpan. Setelah disimpan di dalam kulkas, di dalam freezer, nanti pada saat kita sudah mulai bekerja di 3-4 bulan usia anak kita, saya ninggalin nih anak ya. Jadi nanti ASI saya yang sudah disimpan itu akan dihangatkan, diberikan kepada anak saya, tapi tidak menggunakan botol ya. Ya, kemudian gimana nanti juga caranya? Pakai pipet? Enggak ya? jadi disendokin. Oh, gitu. pakai sendok. Jadi kemudian di apa? Saya di jam-jam 11 tuh saya pulang Pak untuk menyusui karena pada saat itu kami jam kerja masih sampai pukul 2. Jadi jam-jam setengah 11, jam 11 tuh saya pulang menyusui langsung, kemudian balik lagi ke kantor. Dan siangnya baru saya pulang ke rumah. Jadi alhamdulillah memang sampai usia 6 bulan anak saya ASI saya berikan eksklusif, ASI ya? eksklusif. Jadi harus ada usaha dokter Iya, ya. Betul. Kalau Kemauan. kualitas Iya, ASINya berkurang nggak kalau udah ditaruh di freezer?
Ya, sebetulnya tetap yang terbaik gitu ya. Meskipun ASI perah tentunya beda kualitas, bukan beda, maksudnya kesegarannya kan pasti beda ya. ASI yang baru, yang menyusui langsung itu ada di hierarki yang pertama gitu. Jadi menyusui itu ada hierarkinya ya. Yang paling tinggi, yang paling bagus itu tingkatannya adalah menyusui secara langsung, direct breastfeeding gitu. Itu yang paling bagus. Tapi ketika ibunya tidak bisa menyusui secara langsung, misalnya tadi seperti bekerja atau ibunya sakit atau kondisi yang memisahkan antara ibu dan bayi, maka pilihan kedua adalah ASI perah gitu. Meskipun kualitasnya sedikit di bawah ASI yang segar menyusui secara langsung, tapi dia tetap mengandung semua yang dibutuhkan oleh bayi gitu. Jadi tetap lebih baik gitu. Makanya penting sekali untuk kita edukasi kepada ibu-ibu yang terutama bekerja bahwa bisa kok menyusui, tetap menyusui eksklusif meskipun sudah kembali bekerja gitu ya. Ini bertepatan dengan tema Pekan Menyusui Dunia nih ya, Kak Lelia, yang di bulan Agustus ini adalah dukungan untuk ibu menyusui bekerja. Betul, gitu. karena sekarang ibu-ibu bekerja ya. Rata-rata ibu-ibu wanita ibu karir bekerja. semua. Uang sendiri itu lebih enak daripada uang suami ya. Oke, jadi betul sekali ya, harus ada usaha dan upaya ya. Dukungan dari keluarga gimana? Mungkin Bu Leli bisa ceritakan pengalamannya. Ya, alhamdulillah memang keluarga sangat mendukung tentang pemberian ASI eksklusif ini. Jadi orang tua saya, karena anak saya titip orang tua ya, orang tua saya mau mengikuti cara saya gitu ya, cara saya untuk tidak memberikan susu formula kepada anak saya. Jadi mereka menghormati itu, tetap memberikan ASI saja, cuman itulah dihangatkan dulu. Makanya saya tetap berupaya untuk pulang Pak, sehingga anak bisa langsung menyusui. Kayaknya di tempat kerja orang juga pengertian ya, kalau ibu menyusui. Pulang sebentar, dia menyusui ya. Karena kalau nggak disusui juga keras ya, sakit ya katanya. Betul. Payudaranya. Oke, kemudian pantangan. Ada pantangan nggak Bu Dokter untuk ibu menyusui? Tidak ada pantangan yang khusus ya. Sebetulnya ibu menyusui itu gak ada pantangan makanan, terutama untuk dari segi makanan ya. Jadi sebetulnya apa saja yang bisa membuat ibu menyusui itu senang, maka dia boleh makan gitu. Apakah itu mitosnya mungkin ibu menyusui gak boleh makan pedas ya, ibu menyusui gak boleh minum dingin, nanti anaknya pilek seperti itu ya. Sebetulnya tidak ada itu mitos gitu. Jadi sebetulnya ibu menyusui itu tidak perlu ada pantangan yang khusus. Apa saja yang membuat ibunya happy, membuat ibunya nyaman, itu silahkan. Jadi mungkin kesempatan ibu menyusui untuk minta dijajanin sama bapaknya. Pengalaman nih kayaknya Bu Dokter ya. Jadi kalau terhadap apa tadi body image, misalnya nggak mau kelihatan gemuk, itu balik lagi ke pilihan menu makanannya ya Dokter ya. Iya, betul. Karena sebetulnya menyusui itu sendiri kalau dilakukan secara eksklusif ya, untuk produksi ASI itu tubuh memang sudah membakar kalori dengan sendirinya gitu. Jadi kalau misalnya kita menyusui, itu 500 kalori udah pasti terbuang per hari minimal gitu ya. Bisa kurus Dok ya? Bisa kurus. Harusnya ya. Kalau ibunya makannya, pola makannya seimbang, kebutuhannya terpenuhi, itu sebetulnya berat badan akan turun dengan sendirinya gitu. Karena kalorinya keluarnya banyak. Iya. Tadi kalau saya tidak salah di awal dokter bilang kita jangan banyak-banyak karbo ya. Jadi harus diseimbangkan ya. Iya, komposisinya bisa harus dicontoh nggak contohkan porsinya gimana? Ya, baik. Jadi kalau misalnya sekarang kan kita pedomannya gizi seimbang ya. Jadi untuk menerjemahkan pedoman gizi seimbang yang berbentuk tumpeng, kan pedoman gizi seimbang kan bentuknya tumpeng ya. Ada karbohidrat, kemudian sayur, protein, yang paling atas itu adalah gula, garam, dan minyak yang dikonsumsi jumlahnya paling sedikit gitu ya. Kalau kita terjemahkan dalam pola makan itu namanya isi piringku yang sudah disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi dalam isi piringku itu kalau kita bayangkan misalnya satu piring gitu ya, satu piring makan dalam bentuk bulat, itu porsi makannya yang ideal adalah setengah piring itu kita bagi dua dulu. Nah, setengahnya itu kita isi dengan sayur dan buah-buahan. Kemudian setengahnya lagi itu kita bagi lagi. Untuk ibu menyusui dan ibu hamil, setengah itu kita bagi 2/3-nya isinya karbohidrat, sisanya protein gitu. Jadi sebetulnya ibu menyusui itu karbohidratnya
dalam sehari itu porsinya bisa 5 sampai 6 porsi per hari. Sedangkan proteinnya itu 6 porsi per hari gitu. Jadi lebih banyak protein ya? Iya, jadi kalau Oke. misalnya sekali makan itu bisa dibayangkan misalnya satu setengah porsi nasi ya, satu setengah porsi itu misalnya sekitar 150 gram sampai 200 gram. Kemudian proteinnya itu bisa 2 potong. Jadi misalnya ada ikan, kemudian ada tahu, tempe gitu ya, atau ikannya 2 potong, ada ikan, ada telur seperti itu. Jadi memang harus sebanyak itu makannya. Jadi nasinya itu berimbang ya. Menu seimbang. Misalnya kita udah makan mie 1 porsi mie Aceh ya. Tapi kalau lebu kalau mangat ayo. Mau makan nasi lagi. Itu betul nggak yang kayak gitu? Iya, itu termasuk buat ibu menyusui juga ya. Itu perlu diedukasi gitu. Karena yang namanya pola makan gizi seimbang, biarpun dia ibu menyusui, memang pasti akan lapar-lapar terus gitu ya. Ibu menyusui itu akan lebih mudah lapar karena tadi kalori yang dikeluarkan lebih banyak. Tapi bukan berarti makannya juga jadi berlebihan gitu ya. Mie itu adalah sumber karbohidrat. Nasi juga adalah sumber karbohidrat. Artinya kalau misalnya dia sudah makan 1 porsi katakanlah mie gitu ya, dibelikan oleh suaminya pulang kerja dibawain mie Aceh pakai daging dengan udang, wah enak tuh ya. Nah itu sebetulnya sudah ada porsi karbohidratnya. Artinya mungkin dia tidak perlu makan nasi setelah itu. Kemudian di jam makan berikutnya boleh gitu, seperti itu. Nanti kalaupun mau makan lagi digantilah dengan protein ya. Ya, kalau proteinnya masih kurang mungkin proteinnya bisa ditambahkan. Kalau sayurnya masih kurang berarti nanti tinggal makan sayurnya seperti itu. Saya pernah baca Bu Lely ya, dulu ada pantangan dari orang-orang di kampung. Ibu melahirkan, masa nifas itu cuman boleh makan nasinya pakai kering gitu. Ya. Masih sering ketemu nggak sekarang yang seperti itu? Ada gini ya. Jadi kami kan mahasiswa ya, ada turun saat itu kasih tugas akhirnya itu memang memberikan edukasi kepada ibu mulai dari hamil sampai ibunya melahirkan sampai KB. Nah, jadi si ibu ini pinter dia. Orang tuanya takar air. Ini segini nih air yang boleh diminum sedikit ya. Kemudian nasinya itu dimakan pakai kuah tanpa sayur dan engket karing buno. Itu ikan teri asin. Iya. Nah, pinternya dia Dokter Tia, begitu orang tuanya itu pulang, karena kan pulang pergi bantuin pas baru-baru melahirkan, dia mulai makan, mulai banyak minum, mulai mengkonsumsi sayur-sayuran karena sudah diedukasi nih sama mahasiswa kita. Nah, itu banyak terjadi Pak Mas Yudya di masyarakat kita. Nah, bagaimana caranya merubah itu? Edukasi yang paling penting. Betul. Kalau sudah diedukasi, ibunya bisa mensiasati agar tidak menyakiti perasaan orang tua. Begitu beliau di belakang, beliau minum lagi karena itu akan mempengaruhi produksi ASI juga ya Bu, dokter gitu. Jadi ASI kurang, air yang dikonsumsi ibu kurang, itulah yang juga salah satu menyebabkan kurangnya ASI. Jadi kalau ibu sudah mendapatkan pemahaman ya, nanti pasti akan tahu apa yang terbaik untuk bayinya. Oke, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Ini terkait juga dengan Hari Pekan Menyusui Dunia yang sedang digagas oleh apa ya? Pekan Menyusui Dunia itu perayaan global sebetulnya, kampanye global yang diperingati setiap tahunnya di bulan Agustus di pekan pertama, 1 sampai 7 Agustus. 1 tahun sekali ya. Yes. Apa aja nih kegiatan apa di banyak. pekan ASI ini? Ya, ini salah satunya ya, salah satu contoh. Kemudian kita juga kemarin baru kegiatan di Care Free Day ya, ada kegiatan Raising Public Awareness public awareness tuh, kemudian ada pembagian hadiah pada masyarakat yang bisa menjawab kuis kita. Itu buka booth gitu di Car Free Day ya. Buka booth konseling gratis, bagi-bagi hadiah gitu ya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lah tentang mau datang nih Pekan Menyusui Dunia gitu yang harus kita rayakan bersama gitu. Luar biasa. Kemudian ada edukasi di televisi juga ya, insyaallah kita lakukan. Dan yang paling penting ini momen kegiatan kita yang paling besar ya, Dokter Tia, ada seminar yang akan diikuti oleh PKK seluruh Aceh dan dengan bintang tamu spesial pokoknya. Artis ibu kota. Artis ibu kota. Jadi mudah-mudahan sukses ya seluruh agenda acaranya. Sukses buat apa atas tujuan mulia ya dalam mengedukasi masyarakat supaya
kualitas sumber daya manusia kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di Sago TV. Terima kasih rekan Sago sudah nonton kita. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.